before to study. Get the list. Attention please. Before we study, let us pray together. Start. Amin. Finish. Greetings to our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Morning. How are you today? Who absent today? You will have attention. Thank you. Who absent? Siapa yang nggak hadir? Permission ya. Today 6. Okay. And then next, I will to report to your after the study. I will to the ice breathing. You know ice breathing? Yes, ice breathing. Then, okay, you have to pay attention. You have ice breathing. And then here. Ice breathingnya. And then, and you know, is the alphabet T, O, T, N, U, T in Indonesia. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Oke? Setuju? Nanti gerakannya begini. Kalau T ini, itu T. Kalau O begini. Kalau T ini, U ini, N ini, ya. Oke? Are you understand? Yes. Okay, stand up please. Stand up. Okay, jadi N, O, T, N, U, T, T, O, T, N, U, T. Are you understand? Yes. Okay, please. We'll have 1, 2, 3. Pembelajaran hari ini pertama kita kenalan ya di sini kelas apa? Kelas 2. Okay. Are you the man? You have the man? Yes, you know. Okay. Di antaranya nanti kita sebelum belajar, misalkan mengadakan tidak boleh di sini. Di antaranya ada kelompoknya kinestetik, audio dengan visual. Tapi ada yang kinestetik audio, ada yang kinestetik visual di antaranya. Oke, lanjut. Di sini kita sebelum mulai belajar, Ibu akan mengelompokkan kalian di dalam 3 kelompok itu. Silakan Ibu akan share linknya melalui KM, ya. Silakan KM di-share dengan teman-temannya. Oke, nanti kalian kerjakan anketnya. Oke, dimulai dari sekarang. Sudah dapat linknya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan.
visual 6 siswa, audio dan diantaranya ada 2 siswa. Untuk kelompok visual itu ada 16 siswa, terus untuk kelompok audio itu ada 8 siswa. Nah, diantaranya nanti kalian digabungkan dengan kelompok kinestetik, audio, sama visual. Untuk yang kelompoknya kinestetik visual, kinestetik audio, itu silakan gabung sama kelompok kinestetik aja ya. Oke, kita akan mulai. Di sini kita akan mencakup tentang materi descriptive text. Next. Tentang sebelum kita mulai, yaitu di sini ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu diantaranya itu kesepakatan kelas kita akan melaksanakan apa? Di sini ada kesepakatannya yaitu ada tepat waktu untuk masuk dan keluar kelas. Berdoa sebelum dan setelah belajar kita sudah melaksanakan ya. Terus lanjut lagi menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama teman, menghormati ketika teman sedang berbicara yaitu diskusi ya. Terus lanjutin lagi mengerjakan tugas tepat waktu, terus jagalah kebersihan. Bisa disepakati dengan keyakinan kelas di sini? Bisa. Oke, ada yang mau ditambahkan tentang keyakinan kelasnya? Cukup? Ibu lanjut lagi ya. Next. Oke, proposed lesson. Di sini yaitu kita akan ada tujuan pembelajaran. Yaitu tujuan pembelajaran di hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menggunakan adjective phrase dengan adjective clause. Peserta didik dapat mengidentifikasi ide pokok, yaitu tujuan dan informasi terperinci dari teks deskriptif. Yang terakhir itu peserta didik dapat membuat teks deskriptif tentang tempat menggunakan panca indera dan mempresentasikannya atau mendemonstrasikannya. Oke, bisa dipahami dengan tujuan pembelajaran ini? Ya. Oke, next. Oke, di sini untuk tentang motivasi, yaitu diantara visiting tours falls. Diantaranya di sini ada air terjun, terus tentang air terjun Tigaya ya diantaranya. Menurut kamu gimana sih tentang tempat wisata ini? Indah, beautiful ya. Terus apa lagi? Apa? Bagus, indah sama ya diantaranya. Terus ini adalah tempat pemandangan bisa dijadikan sebuah unsur teks deskriptif. Terus di sini yaitu ada candi. Candi apa Prambanan? Di sini ada candi jiwa ya diantaranya. Terus tentang ini yaitu tentang historical. Ibu berikan gambaran ya. Di antaranya di sini tentang apa ini sedang dilakukannya? Gotong royong. Itu terdiri dari 6 pilar Pancasila yang kita terapkan itu gotong royong. Terus apalagi ini sedang apa sih gambarnya? Sedang bersih. Itu untuk tadi ada keyakinan kesepakatan kelas kita yang tentang bersih diantaranya yaitu termasuk environment of the school tentang sebuah lingkungan sekolah. Oke, ada yang lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Oke, sebelum mencangkup ini kita akan bagi kelompok. Diantaranya kita bagi kelompok dulu ya. Silakan kelompok gabung, kelompok visual, audio, kelompok kinestetik. Silakan bergabung mejanya ya. Oke, sekarang sudah terbentuk kelompok ya antara kelompok dengan kinestetik, audio dengan kelompok visual. Silakan kalian diskusi. Ibu untuk kelompok visual, ibu akan membagikan sebuah buku ini untuk kelompok visual ya. Oke, ini untuk kelompok visual dibagikan bukunya. Terus nanti ada link yang ibu kirim untuk kelompok visual juga. Di antaranya
kelompok kinestetik tidak diberikan apapun, dia bisa bergerak untuk sendiri memimpin dengan teman-temannya. Terus untuk kelompok audio, silakan dibuka yang Ibu kirim untuk Nadi sama KM-nya. Untuk videonya silakan dipelajari. Silakan diskusi dengan temannya. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk diskusi dengan temannya. Lalu nanti dipresentasikan di depan kelas. Oke? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Any question? No. Oke, silakan diskusi. Untuk kelompok visual ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Silakan diskusi. Untuk kelompok kinestetik ada yang mau ditanyakan? Ada. Aman? Untuk grafiknya, diantaranya teksnya sudah deskriptif teks. Penjelasannya tentang kerangka deskriptif teks, tentang language filternya. Sudah? Sip. Genre struktur itu tadi ya, diantaranya ada dua, identification sama description. Jadi struktur seperti kerangkanya dalam pembuatan sebuah teks. Oke, udah lanjut, waktunya sudah habis diskusinya. Kita akan melanjutkan presentasi. Kelompoknya yaitu dimulai dari kelompok kinestetik. Setuju? Dipresentasikan. Lanjut ke depan ya. Untuk yang lain memperhatikan teman-temannya. Semuanya kelompoknya maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we begin presentation, let we introduce ourselves. My name is Kausar Bekazi, and this is my friend. My name is Muhammad Bekazi. My name is Muhammad Bekazi. My name is Angelita. My name is Sidik. My name is Devi. Oke, so di sini aku mau jelasin hasil diskusi kita description text di kelompok kinestetik. Okay, so the first one is a descriptive text is a text which describes a places, a thing, or a person. It focuses on describing a single place, object, event, or person. Nah, jadi descriptive text itu adalah teks yang mendeskripsikan suatu barang, orang, atau tempat. Tapi di sini bersifatnya ya bukan umum. Jadi apa ya? Cuman ada satu di dunia doang. Kayak misal, my cute cat, my blue bicycle, terus apa lagi? My apa? Ya, my house, tentu seperti itulah. Okay. Terus selanjutnya ada general structure. General structure of descriptive text. A text structure is the framework of a text beginning, middle, and end. The general structure of descriptive text are identification and descriptions,
Here is the structure of descriptive text. Point A. Identification. It identifies the place, person, or thing to be described. It is usually in the first paragraph. It should have sentence that introduce the topic you are describing to your readers. Next. Point B. Description. This part is called the body of the text. It contains a description of something by describing its features, form, parts of any or anything to what the writer describes. Point C. Conclusion. It is the last paragraph. It is the conclusion. You can restart the thesis sentence of your first paragraph in it. Oke. Jadi selanjutnya itu ada general structure of descriptive text. Nah, jadi general structure of descriptive text itu apa aja sih? Yang pertama di paragraf pertama biasanya yaitu identification. Nah, identification ini adalah pernyataan umum tentang objek yang bakal kita text description gitu. Nah, yang kedua itu ada description-nya. Nah, di struktur yang kedua ini description-nya itu isinya poin-poin penting yang objek kita yang jelasin. Contohnya, misal kita mau jelasin kucing main tim Kitkat gitu. Nah, di situ dijelasin di kucing itu punya ciri-ciri apa aja sih, biasanya ngapain aja sih, terus bentuk corak bulunya tuh seperti apa sih gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada conclusion. Nah, conclusion ini bersifatnya opsional. It is the last paragraph. Jadi ini biasanya di paragraf terakhir. Nah, di sini itu bisa melanjutkan pernyataan umum yang ada di paragraf pertama tadi. Nah, selanjutnya ada language features of descriptive text. Language feature of descriptive text yaitu yang pertama focus on specific application. When you write in descriptive text, you describe a kind of object in other words. You should focus on a particular topic. Yang B, use of linking verbs. A linking verb connect the subject of a sentence with words that give information about the subject, such as condition or relationship. The linking verbs are be, is, are, am, where, was, has, been, are they, dan lain-lain. Become, seem, look. That is our presentation. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. The group, the visual, note, and we are to in front of the classroom, the group. Okay, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So today we are from visual group. We will explain about descriptive text. So first, I want to introduce myself. My name is Hamida Larasati, and this is my friend. My name is Putri Dias. My name is Asma Ramadia. My name is Tiara Rada. My name is Sofia Musiri. My name is Yohana. My name is Rifana. My name is Paulina. My name is Andrea Hanjaro. My name is Arya Putra. My name is Abid Abdian. My name is Bintang Nova. My name is Muhammad Fadila. My name is Rizky Febrian Kapura. So there are descriptive text. A descriptive text is a text which is describe a place of a person. Jadi descriptive text ini itu teks yang menggambarkan ataupun memaparkan suatu orang atau tempat. Jadi tapi di sini kita akan menjelaskan descriptive text yang tempat.
Oke, jadi pertama-tama itu adalah general structure-nya. General structure-nya itu yang pertama ada identification. Identification itu mencakup judul dan juga tempat apa yang ingin dikunjungi atau berlokasi di mana. Jadi ada contoh di sini, titelnya itu Kembang Iceland. Kembang Iceland is located in middle of Barito River. Itu termasuk identification. Yang kedua itu ada description. Description ini itu mencakup dari karakteristik, terus juga tempatnya itu apa yang menjadi daya tarik, dan juga apa saja yang ada di tempat tersebut atau tempat hiburan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada language filter. Language filter itu ada banyak, di sini ada 5. Salah satunya itu ada use a specific classification, use lot of adjective, terus ada simple present tense, ada descriptive word, dan juga terkadang memakai degree of comparison. Presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Okay, next, the group, the last one come here to the group of you. Not get lost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Standing we are here for explain our presentation about descriptive text. What is a descriptive text? Text that describes a particular person, animal, place, or thing. Only in one word. Teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan orang, binatang, tempat, atau benda tertentu. My descriptive person, lovely animal, place, property. Contoh person, my best friend, terus Raditya Dika. Lovely animal, my cute dog. Place, pink beach. Property, my Twitter. Purpose of descriptive text to describe. Jika person, property, lovely animal itu to introduce someone or something. Jadi untuk memperkenalkan seseorang atau sesuatu. Jika place, to attract people to visit or come. Jadi untuk menarik pembaca, si pendengar atau pembaca itu untuk datang ke tempat yang itu. Description, empirical terms, characteristics, habit, content, and identification. Dan itu yang pertama spesifik competition, punya Raditya, my teacher, dan simple present tense. Dan this was beautiful on her. Dan action verb itu work, study, and work. Dan juga ada adjective atau kata sifat, contohnya cute, smart, and beautiful. Contohnya adalah Machu Picchu is a famous symbol of the Incan Empire history. Machu Picchu is the Rumba Parean about 70 kilometers northwest of Cusco. According to the Vedic scholars, this real man was Lala Patah. It was declared for heritage city by UNESCO in 19 and 19. That's all for presentation. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You have the summary. Terus kesimpulannya
Okay. A descriptive word is a word used to give details and more information. Descriptive words help visually describe, define, or explain information about place, people, thing, or action. They can be adjective describing nouns or adverbs describing action. Descriptive words so carry clear meaning because their purpose is to help readers or listeners to have a better picture of or something. They take all of our five senses in account: sight, touch, taste, smell, and sound. Thank you. Oke, thank you very much. Yang itu kesimpulannya. Next, the group visual ya. Next, Yes. visual. So in the conclusion, a descriptive text serves the purpose of describing a place or a person. It typically follows a general structure, starting with the identification of the place, followed by a detailed description of its characteristic of parts. The language features in descriptive text include using specific participant or subject, employing various adjective and adverbs to enhance the description, using the simple present tense and incorporating descriptive words to creative vivid imaginary. Thank you, Simon. Bagus ya, udah bagus ada kesimpulannya. Next, the group audio. You have to give summary. Audio. Descriptive text is describe person, animal, descriptive type, descriptive person, lovely animal, place, operating. Purpose to describe tiga person, operating, lovely animal, lovely animal. Generic struktur ada dua, identification and descriptive. And then have the language features, specific participan, simple present tense, action verb, and adjective. Oke, thank you very much. Penguatan dari kalian presentasinya. Ini diantaranya ada video. Next. The clear? Audionya sekarang. Oke, next. Itu diantaranya dari kesimpulan dari ada yang mau ditanyakan? Any question you have to the audio? Audio temple kan ini one? Yes. You have to Batu Jaya and you have to Karawang, Jawa Barat diantaranya. Oke, next. Untuk penataran diantaranya udah jelas ya diantaranya dari kelompok virtual, kinestetik, audio, visual diantaranya. Itu adalah descriptive text yang mana menjelaskan baik seseorang, benda, tempat sejarah atau tempat wisata, yaitu tujuan untuk pemaparan dari sebuah orang atau tempat diantaranya. Next.
kalian, yaitu ada dua di antaranya ada identification, description. Yaitu identification itu adalah memperkenalkan dari genre description-nya atau topiknya bagian utamanya, yaitu baik penjelasannya, setting awalnya, tempatnya di mana yang akan dijelaskan. Description yaitu secara menjelaskan secara detail, diantaranya dijelaskan baik kalau misalnya orang, misalnya dia hidungnya mancung, handsome, terus dia orangnya smart gitu ya. Kalau untuk tempat, diantaranya tempatnya itu beautiful, terus tempatnya bagus, diantaranya seperti yang contoh candi jiwa, yaitu candi temple ya diantaranya. Terus lanjut lagi mau menjelaskan tentang benda, yaitu diantaranya bisa bis, sampah, of the description of environment, yaitu tentang lingkungan sekitar kita diantaranya. Next, language filter. Tadi ada beberapa yang kelompok kinestetik membahas tentang tata bahasa ya. Terus ada kelompoknya untuk virtual juga bagus, dia membahas tentang tata bahasa, dan kelompok untuk audio juga membahas poin-poin tata bahasa, yaitu diantaranya setiap pembuatan sebuah teks deskriptif itu ada penyelesaian tata bahasanya, yaitu pokok utama menggunakan sebuah tenses. Di tensesnya apa? Menggunakan simple present tense, adjektif. Di antaranya itu menggunakan tenses. Udah tahu apa itu rumus dari simple present tense? Subjek plus persatu plus objek, itu menggunakan descriptive text tata bahasanya. Menggunakan adjektif adalah menggunakan sebuah kata sifat, baik itu sifatnya cantik, indah, atau kalau mendeskripsikan orang sifatnya baik, buruk, bad, misalnya sifatnya angry ya, itu diantaranya menunjukkan sebuah kata sifat. Terus lanjut lagi kita menggunakan simple present. Ini contoh sederhananya, children like ice cream. Jadi anak-anak menyukai es krim, berarti dia sifatnya menyukai gitu. Lanjut ke sampel. Sampelnya tadi apa? Yang dalam video penayangan itu ya, itu diantaranya sampelnya tentang candi jiwa. Nah, di sini mana yang masuk ke dalam identifikasi? Paragraf pertama diantaranya memperkenalkan dulu tempatnya di mana, settingannya di mana kan ya. Lalu ke bawah mendeskripsikan secara detail. Misalnya ininya apa? Candi jiwa itu terdiri dari kerajaan Buddha ya. Terus dia masuk ke dalam, dibangun 1625 persegi, warnanya merah, batunya ya, terus dia sangat indah. Terus itu di sejak 7 abad dari kerajaan Tamu-Magara diantaranya yang termasuk dari UNESCO. Oke, kita lanjut lagi, itu sampel contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, apa? What is the social function of descriptive text? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Tadi kan udah dijelasin ya fungsinya tentang descriptive text. Fungsinya adalah untuk mengetahui dari penjelasan kita tentang baik itu benda, baik itu orang, baik itu tempat, diantaranya itu fungsinya. Fungsinya untuk menjelaskan secara detail diantaranya. Ada you understand? Ada yang mau ditanyakan lagi? What is it? What's the difference description text and report text? Oke, bagus ya pertanyaannya. Diantaranya apa sih bedanya antara descriptive text tentang apa tadi report text? Kan hampir mirip-mirip ya genre structure-nya. Genre structure-nya identification dengan description. Report text sama dua genre-nya. Terus untuk deskriptif juga sama. Yang membedakan adalah sebuah gini. Kalau description
itu secara menjelaskan orang itu dari pokok utamanya umum gambaran, terus nanti keduanya dia menjelaskan secara detail, tapi hasil karangan sendiri. Kalau untuk report text, yaitu menceritakan hasil dari yang terjadi, fakta, misalnya gunung meletus, oh terjadinya fakta tuh beneran, itu kan. Kalau deskriptif teks itu bisa dipercaya atau tidak ya kan? Karena karya karangan orang lain. Jadi yang mencirikan tentang deskriptif teks dengan report teks diantaranya apa tadi? Yang deskriptif itu menceritakan sebuah hasil karangan orang lain. Kalau misalnya report teks menceritakan sebuah hasil teks yang hasil fakta sendiri, misalnya terjadinya gempa bumi, itu kan fakta ya, tidak bisa digugat ya diantaranya. Terus terjadinya longsor, itu adalah seperti news item, breaking news. Itu ada di pelajaran di kelas 12 nanti kalian ketemu. Are you understand, Alka? Okay, thank you very much. Next, nah setelah kalian sudah paham, kita akan untuk hasil dari produknya, yaitu dari produknya kita akan menulis buat tentang deskriptif tulis atau historical yang dibangun di Karawang diantaranya. Itu bebas, yaitu apa sih tugasnya bebas. Mau nanti untuk kelompok apa deh? Kelompok audio mau dibuat voice note atau mau dibuat tentang breaking news atau mau dibuat video bersama teman-teman kelompoknya. Untuk kelompok kinestetik diantaranya untuk membuat sebuah karya ilmiah untuk ditulis di tangan. Terus untuk kelompok visual yaitu berupa gambar atau menunjukkan mind mapping, poster diantaranya yang sekreatif mungkin. Untuk tugasnya nanti diantaranya bisa di rumah atau yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, untuk pelajaran hari ini. Terima kasih. Thank you for attention. Amin. Finish. Okay. Greetings to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausar Beaki Aziz. Saya dari kelas 11-2. Saya sangat senang belajar dengan cara berdiferensiasi, terutama dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga saya menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran tentang teks deskriptif. The example of descriptive text is Karawang. Karawang Regency has received many nicknames, such as the city of the base of struggle, the city of industry, and the city of rice storage. From a geographical point of view, Karawang Regency is very strategic and has beautiful landscapes, ranging from clusters of mountains to very long stretches of coast. In addition, Karawang is very complex in terms of culture, art, events, and history. On its 386 anniversary, the city has gone through many historical struggles. Until now, it has become a metropolis. Karawang is known as the city of struggle because in the Rengas Dengklok area, it used to be silent witness where the movement for the independence of the Republic of Indonesia start from Karawang. The Determination Monument in Rengas Dengklok Village is Rengas Dengklok District, and the Rawagede Monument in Balongsari Village. Rawamerta District can be a place of learning for future generations to emulate the historical values of the hero struggle. Historical heritage in Karawang is the Soul Temple site, which is one of the Buddhist relic located in Batujaya District. According to experts, it's older than Borobudur Temple. Besides that, it also has a megalithic site.
namely the Kebon Jambe site, which is estimated to be 5,000 before century. In terms of arts and culture, Karawang Regency is proud to have a lot of culture and arts. One of the most famous and worldwide from Karawang is Durian Karawang. Terjemahnya adalah Kabupaten Karawang banyak mendapatkan julukan seperti kota pangkai perjuangan, kota industri, dan kota lambung padi. Dari segi geografis, Kabupaten Karawang sangat strategis serta memiliki bentang alam yang indah, mulai dari gugusan pegunungan hingga bentang pantai yang sangat panjang. Selain itu, Karawang sangatlah kompleks dari kultur budaya, seni, peristiwa, dan sejarah. Di hari jadi yang ke-386, kota ini sudah melalui banyak sejarah perjuangan hingga kini menjadi kota metropolitan. Karawang terkenal sebagai kota pangkal perjuangan karena di daerah Rengas Dengklok dahulu menjadi saksi bisu di mana awal pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia dimulai dari Karawang. Monumen kebulatan tekad yang berada di desa Rengas Dengklok, Kecamatan Rengas Dengklok Timur, dan monumen Rawa Gede di desa Bolong Sari, Kecamatan Rawamerta dapat menjadi tempat pembelajaran bagi generasi penerus untuk meneladani nilai-nilai sejarah perjuangan para pahlawan. Peninggalan sejarah di Karawang terdapat situs Candi Jiwa yang merupakan salah satu peninggalan agama Buddha berada di Kecamatan Batu Jaya. Menurut keterangan para ahli memiliki usia yang lebih tua dari Candi Borobudur. Selain itu juga memiliki situs megalitikum, yaitu situs Kebon Jambe yang diperkirakan berumur kurang lebih 5.000 sebelum Masehi. Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Only one in the world. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau mendeskripsikan orang, binatang, tempat, atau benda tertentu. Type describe adalah person, lovely animal, place, and favorite things. Jadi contoh personnya ada contohnya my best friend, Raditya Dika. Lovely animalnya contohnya my cute dog. Terus kalau place-nya itu Pink Beach. Kalau favorite thing is my dog. We have generic struktur atau struktur umum. The first one we have identification. That's in the identification is about name or location. The second, the description, have a physical appearance, habit, content, and function. Next is language features. First one is specific participant. That's something like personal. Karawang, that's a location title. Next, simple present tense like positive plus negative, like, and the example is Karawang Regency has received many nicknames. Third is action verb plus action verb, like example work, study, and swallow. Fourth, we have adjective or kata sifat. Example, cute, beautiful, and smart. Thanks for me. Lanjut. Oke, sekarang kita akan mengadakan sebuah ibu kasih arahan ya, yang minggu pertemuan selanjutnya. Sekarang mengadakan sebuah evaluasi hasil dari belajar kalian, yaitu tentang summative assessment 2. Oke, kalian silakan dibuka handphonenya. Terus ibu akan membagikan linknya lewat KM. Oke, linknya ibu udah share ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 80 menit. Silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum